selamat pagi sisters. Aduh cantik-cantiknya semua, pagi. Ya, gimana sudah ngambil kopinya masing-masing? Sudah? Ini hari terakhir kita. Ya, ini hari terakhir kita bertemu di Seteguk Kopi, Seteguk Firman. Oke, saya ada hadiah loh. Saya ada hadiah 3 hadiah. Ya, sister semua, tolong dengar baik-baik, simak baik-baik. Siapa yang dapat hadiah, siapa yang beruntung hari ini? Oke, kita ada hadiah panci, kita ada hadiah CD. CD itu maksudnya CD khotbah ya. Terus kita ada satu lagi hadiah, 1 tiket ke Women Conference ya. 1 tiket bukan ke Jakarta, bukan ke New Zealand, bukan ke Australia, tapi ke Women Conference ya. Oke, syaratnya yang mendapat tiket adalah siapa di antara sister-sister semua yang sudah membawa lebih dari 10 teman. Woi, Dewi, panitia enggak termasuk ya? Termasuk enggak? Termasuk enggak panitia? Oh maaf, tidak termasuk. Tidak termasuk. Oh, panitia juga. Oh, Tika bukan panitia. Weh. Oke, Tika. Kamu bilang kamu bawa lebih dari 10 orang kan? Oke, coba kamu pilih yang 10 orang yang kamu bawa hari ini, suruh berdiri. Lah, hari ini 6. Ayo suruh mereka berdiri, Tika. Come on Tika, cepat. Tik, 10 orang. Oke, ada 1, 2. Yang dibawa Tika, ayo. Woi, 1, 2, 3, 4, 5, mana? 6. Loh, cuma 6, 4-nya mana? Oh ya udahlah. Oh itu, ini dibawa Tika juga atau barusan dibawa Tika tadi? Oke, nggak apa-apa, kita kasih Tika ya. Ya, kita kasih Tika panci. Tika kalau pakai pancinya masak, tolong jangan lupa rumah saya ya. Ayo maju dong Tika, maju. Ini dia. Yeay. Oke, nanti kamu dapatkan 20 jiwa ya untuk Women Conference ya. Oke, terima kasih Tika, God bless you. Oke. Oke, hadiah kedua. Siapa yang mendapatkan, kita kasih berapa? Minimal 7 orang, membawa 7 jiwa ke sini. Angkat tangan. Ayo 7 jiwa. Loh, nggak ada. Ya sudah saya korting sedikit, 6 jiwa. 6. Dewi, 6 jiwa. Aduh, 5 jiwa. Ya, oke, 4 jiwa wes. 4 jiwa. Sing genah, 4 jiwa. Hah? Siapa? Ayo, berdiri. Dapat 1 tiket ke Women Conference. Ayo, berdiri. Weh. Ini sister ini murid didiknya Ratna ini. Ya, itu emaknya itu. Siapa yang kamu bawa tolong diangkat, suruh berdiri. 1, 2, 3, 4, wah luar biasa. Dan hari ini dia berulang tahun. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Maju dong. Oh tapi kamu yang yang mendapatkannya. Oke,
dia akan mendapat, sorry namanya siapa? Jen juga, oh namanya Jen juga. Oke, Jen kamu akan mendapatkan 1 tiket free untuk Women Conference. Belum daftar toh? Oke, berarti kamu akan membawa 5 jiwa lagi? Oh oke, iya bawa lagi ya mereka semua ya tolong ya. Oke, ayo kita foto bersama. Mana Ratna? Ratna mungkin boleh ke sini Ratna. Mamanya soalnya, mama rohaninya. Boleh, kamu yang ulang tahun. Thank you. Oke, thank you ya. God bless you. Happy birthday. Oke, untuk yang CD, oke, minimal 3 orang. Masa rek 3 orang nggak ada? Halo, 3 orang? Bawa jiwa 3 orang ke sini? Ya, oke, 2 orang? Ya, oke, ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Oke, kita akan masuk dalam acara. Ya. Pembicara kita pada pagi hari ini, seorang sahabat, seorang istri dokter, seorang hamba Tuhan juga. Oke, beliau ini memiliki 2 orang anak laki, ya, dan 2 mantu, 1 cucu, ya. Ibu Linda ini seperti mama kedua dari anak saya yang pertama, karena dari kecil Jerry anak saya dan Chris anaknya Bu Linda ini selalu bersama-sama juga dengan anaknya Eli Hunara juga selalu bersama-sama les karate dengan Dr. Paulus. Jadi kita punya adventure sendiri ya dengan anak-anak. Oke, tanpa memperpanjang kita undang Ibu Linda Raharjo. Silahkan duduk. Gimana Ibu Linda Raharjo? Saya sebenarnya sangat dredeg sih. Oh sudah kenal semua kok dredeg. Tapi saya juga. Oke, ya Ibu Linda hari ini akan membicarakan soal kuasa doa seorang ibu. Kayaknya kita semua ini ibu-ibu ya, ibu dari anak kita masing-masing. Mungkin pertanyaan pertama saya adalah, bagaimana seorang ibu bisa mempunyai kuasa untuk mendoakan anak-anaknya, khususnya mereka yang sangat membutuhkan doanya ya. Silahkan Bu Linda. Saya pagi hari ini ketika saya bangun pagi, saya walaupun dredeg ya, saya merasa saya sungguh sangat bersyukur karena saya mau bertemu dengan para ibu-ibu sekalian. Dan saya merasa bahwa kita adalah pejuang-pejuang cinta di dalam keluarga kita. Benar enggak? Kita ada di sini kan bukan karena kita kengangguran ya. Masih banyak kerjaan yang bisa kita kerjakan di rumah. Kita bisa memilih untuk di tempat yang lain. Tetapi kenyataannya kita datang ke sini. Untuk apa sih? Hanya untuk minum kopi? Tentunya saja tidak. Kita juga bisa menyeduh kopi di rumah kita sendiri atau pergi ke kafe. Tapi kita semua datang ke sini karena ada tujuan yang lebih mulia dari itu. Kita mau belajar tentang firman Tuhan, kita mau menjadi pejuang-pejuang cinta dalam keluarga kita. Karena itu yang Tuhan mau, bahwa kita adalah pembawa damai sejahtera di dalam keluarga kita masing-masing. Dan tentunya itu semua tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mempunyai kuasa doa. Bukan kekuasaan doa kita yang berarti, tapi kuasa dari firman Tuhan sendiri, itu yang membuat kita punya kuasa di dalam doa kita. Saya merasa bahwa semoga kiranya ibu-ibu yang datang ke sini pagi hari ini merasa dikasihi. Paling enggak kita punya saudara di sekitar semeja kita, mana kita bisa saling berbagi tentang cinta itu sendiri. Dunia sekarang sangat kesepian. 68% Gen Z, generasi Z, itu merupakan orang-orang yang kesepian. Walaupun mereka dengan banyaknya banjir informasi, dengan banyaknya
follower di Instagramnya, tapi mereka kesepian, mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi. Tapi kita bersyukur bahwa Bible Co ada untuk seteguk kopi, seteguk firman. Jadi perut kita kenyang, badan kita pun segar, jiwa kita pun disegarkan. Jadi saya berdoa semoga setiap ibu yang datang ke sini itu merasa kalian adalah orang-orang yang dikasihi. Bukan saja oleh kami yang menjadi sisters yang ada di sini, tetapi oleh tangan Tuhan sendiri. Nah, itu doa saya pada pagi hari ini. Pagi hari ini tadi Bu Neti menanyakan kenapa kita ada di sini. Saya merasa bahwa pagi hari ini saya mau merangkumkan beberapa hal yang kita pelajari ya selama 4 minggu ini. Dan dari minggu ke minggu responsnya luar biasa. Kita sekarang lebih mengerti kenapa kita ada di sini. Yang saya catat adalah kita hendak membangun satu relasi dengan Tuhan. Doa itu adalah undangan dari Tuhan sendiri untuk kita semua. Dan kalau itu undangan dari Tuhan ya kita harus meresponi. Kalau kita belajar dari Kejadian 1, itu ketika Tuhan menciptakan manusia, hanya satu-satunya manusia yang dihembusi oleh nafas Allah sendiri. Berarti Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita. Dengan binatang dia hanya bersabda dan semuanya itu jadi. Tapi dengan manusia dia berkata bahwa mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan teladan kita. Dan setelah itu dia menghembuskan nafas itu. Kita adalah makhluk yang sangat spesial. Tuhan ingin menjalin satu hubungan yang mesra dengan kita. Namun di Taman Eden tidak berlangsung lama. Itu Kejadian 1. Kejadian kedua ketika Tuhan menciptakan perempuan dia mengatakan sungguh semuanya itu amat baik. Kejadian 3 manusia masuk di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Dan hubungan dengan Allah pun terputus. Dan sangat susah sekali. Tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat setia dan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu sembunyi. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan masih rindu untuk menjalin hubungan itu dengan manusia. Dia datang ke Taman Eden itu. Dan kemudian dia memanggil manusia itu. Bahkan manusia yang telanjang itu diberi jubah. Betapa cintanya Tuhan terhadap kita. Dan kita belajar pula mulai dari Kejadian 4 sampai ke Wahyu. Tuhan menjanjikan bahwa kita akan kembali ke Taman Eden. Dan dia rela mati bagi kita. Satu relasi Bu Neti yang dia inginkan. Berarti saya bukan saja dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita yang ada di sini, tapi saya juga dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu ya saya harus berjuang di dalam cinta bukan? Ya, berarti doa itu karena sebuah oksigen bagi jiwa kita. Jadi bagi seorang ibu seharusnya doa itu bukan sekedar rutinitas ya Bu Linda betul. ya. Selain itu, saya juga belajar. Saya dibesarkan oleh satu keluarga yang utuh ya. Saya punya orang tua yang mau mendengarkan saya. Jadi saya belajar juga bahwa di dalam menjalin satu relasi, saya tidak selalu datang kepada Tuhan dengan daftar menu yang saya ingin dia lakukan untuk saya. Seperti saya datang kepada ayah saya, ketika ayah saya masih hidup dan mama saya masih hidup. Saya seringkali sore hari ketika saya selesai kerja, saya datang ke rumahnya dia, ke rumah mereka. Dan kita bercengkrama, kita bercerita apa saja tentang pergumulan saya, tentang pergumulannya mereka. Dan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang sangat indah. Jadi itu yang merupakan saya pikir bisa kalau dia Bapak kita di surga, kita juga bisa datang kepada dia hanya menikmati hadiratnya. Tidak perlu kita harus minta-minta, dia tahu kok apa yang kita butuhkan. Tetapi tentunya dia juga mengundang kita untuk menyatakan apa yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Suami saya dan saya mempunyai kebiasaan rutin yang saya kira cukup sehat. Setiap pagi kami berjalan bersama kira-kira 1 jam. Ya kami bercengkrama banyak hal. Di dalam proses jalan itu saya juga bisa menikmati keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Jadi itu satu adorasi juga. Ada satu relational, ada satu adorasi. Berarti karena
Bu Linda dengan mamanya, dengan suaminya, begitu menikmati komunikasi bersama. Seharusnya doa kita itu juga sesuatu yang kita selalu mengharapkan saat kita mau berbicara kepada Tuhan kita. Bukan sesuatu yang ya doa lagi gitu ya. Oke, pertanyaan saya kedua. Kapan waktu yang paling tepat? Karena kita ini semua orang-orang sibuk, ya, apalagi yang masih punya anak-anak kecil. Kira-kira waktunya kapan yang terbaik untuk kita sungguh-sungguh bisa berdoa? Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, kapan kita harus berdoa. Saya juga seperti itu, saya sering bertanya-tanya kapan saya harus berdoa. Kita perlu sih ada disiplin dalam berdoa. Kalau kebiasaan saya sendiri, saya meluangkan mungkin tiap pagi sebelum saya jalan dengan suami saya 10 menit lah saya melakukan renungan itu, kemudian saya berdoa. Dan kemudian sepanjang hari saya berdoa, karena saya itu orang yang kalau misalnya orang yang bingungan ya, saya itu orang yang penakut, saya itu orang takut, saya itu banyak kekhawatiran dalam diri saya. Jadi saya merasa kalau saya tidak terhubung dengan Bapak saya di surga, maka yang keluar dari mulut saya itu akan sangat nakut-nakutin suami saya. Kita jalan pagi bisa ngomongannya enggak karuan kan, saya bisa cerita tentang kekhawatiran saya tentang anak-anak saya, tentang hari tua saya nanti gimana kalau salah satu di antara kita sakit. Jadi kacau balau gitu. Jadi saya merasa bahwa saya harus bertemu dengan Tuhan sendiri, kemudian ketika suami saya bangun dan mulai berjalan pagi dengan saya, perkataan pertama yang keluar dari saya itu harus kata-kata yang positif yang menghidupkan. Dan kemudian saya berdoa sepanjang hari, ketika saya masak, ketika saya jaga toko saya, ketika saya sekarang ada di sini pun bincang-bincang dengan Bu Neti, saya kan dredeg kan ya, saya ini orang penakut kan. Jadi saya juga bicara gimana saya ngomongnya supaya tidak kepanjangan, itu Bu Neti. Berarti iya sama dong ya. Berarti kita ini bisa doa kapan saja dan tidak perlu harus di dalam satu ruangan di mana kita merem berjam-jam atau bermenit-menit gitu ya. Nah kalau misalnya malam kan banyak ibu-ibu yang mungkin dari pagi sudah harus menyiapkan makanan dan lain-lain. Tidak ada waktu untuk doa khusus. Apakah boleh kalau misalnya malam sebelum mereka anak-anak tidur, sesudah anak-anak tidur, apakah itu juga menjadi oke untuk waktu berdoa? Ya sangat oke, karena kita semua bukan manusia pagi. Hanya manusia gila seperti saya mungkin ya, bangunnya jam 3.30 pagi mulai aktivitas saya. Dan biasanya orang kan seringkali mereka sibuk, apalagi kalau anak-anak masih kecil, kan mereka harus banyak ngurusi segala sesuatunya, juga ngurusi suaminya, anaknya gitu ya. Kan tentunya sangat sibuk sekali. Kalau bisa misalnya setelah anak-anak berangkat sekolah dan suami kerja, kita juga bisa melakukan disiplin itu. Misalnya yaitu dengan 10 menit just one on one with Jesus dan all day long. Atau kalau nggak bisa pun malam hari juga nggak apa-apa. Tuhan kita bukan Tuhan yang kaku, yang bisa kita temui kapan saja dan di mana saja. Satu hubungan relasi yang sangat dekat dengan Tuhan, itu bisa kita lakukan seperti itu. Oke, baiklah. Terus pertanyaan berikutnya adalah bagaimana? Karena banyak orang itu bingung berdoa sama Tuhan ya. Mereka itu sepertinya menata kata-katanya supaya indah. Apakah seperti itu? Bagaimana kita berdoa? Saya menemukan bahwa ketika anak-anak saya masih kecil, saya suka berdoa untuk mereka. Saya berdoa seperti ini misalnya, Tuhan buat mereka jadi anak yang baik, anak yang sehat, tidak masuk pergaulan yang salah. Kemudian saya juga berdoa supaya mereka tidak menjengkelkan gurunya. Itu saja yang saya doakan, lama-lama saya juga bosan dengan doa saya. Dari minggu ke minggu, tahun ke tahun saya berdoa seperti itu. Jadi akhirnya saya menemukan cara bahwa saya bisa doa menjadi satu doa yang sangat menarik sekali kalau saya melakukan doa sesuai dengan firman Tuhan yang saya dapatkan hari itu. Hidup ini sulit, saudari-saudari dan ibu-ibu sekalian. Tahun ini saya umur 64. Banyak linangan air mata yang sudah saya lewati bersama dengan suami saya. Dan saya mengalami musim kehidupan yang sudah lansia ya. Tahun ini saya sudah lansia, sudah 4 tahun yang lalu. Saya menemukan bahwa kenapa Tuhan, saya sering bertanya kenapa hidup ini kok susah sekali. Rasanya banyak semak belukar di sekitar saya, apa yang saya lakukan kok yang pasti aja ada halangannya.
akhirnya saya menemukan jawaban bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita terusir dari Taman Eden. Karena itu taman yang kita hidupi sekarang itu adalah Taman Eden. Eden ini San. Dunia gila dengan dengan konsep-konsep barunya, ada cancel culture, terus ada Me Too movement, terus ada LGBT. Ya enggak karu-karuan dengan open marriage itu ya, susah sekali. Tapi saya juga menemukan satu sukacita, berarti saya hidup di dalam dua taman yang berbeda. Saya terusir dari Taman Eden, tetapi Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membersamai saya dari Kejadian 4 dan seterusnya. Nanti suatu hari nanti saya akan masuk ke Taman Firdaus yang dikatakan di Wahyu 22. Bahwa ada Yerusalem baru, bahwa di sana sudah tidak ada linangan air mata. Dan kalau Tuhan sendiri mengatakan bahwa di dunia ini saya akan menjadi kehidupan yang sangat susah. Nah, kalau saya tidak melekat pada Dia yang pencipta kehidupan saya, kepada siapa saya bisa berharap? Tentunya tidak bisa kan. Jadi saya harus terhubung dengan firman Tuhan sendiri supaya kehidupan doa saya itu menjadi kehidupan yang sangat menarik. Saya baca ini catatannya Bu Linda Raharjo. Saya baca di sini ada kuasa doa seorang ibu adalah pengantar hidup yang menemani setiap langkah hidup anak-anaknya. Dan di sini Bu Linda ada memberikan beberapa pokok doa yang bisa kita juga doakan bersama untuk anak-anak kita saat kita mendoakan mereka. Karena mungkin seringkali kita juga bingung, seperti tadi Bu Linda ngomong, doanya ya itu ya toh. Nah padahal iblis itu punya 1001 rencana untuk merusak anak-anak kita. Maka itu mungkin Bu Linda bisa sharing kepada teman-teman di sini, kira-kira pokok doa apa saja yang kita bisa doakan untuk anak-anak kita. Boleh saya sharing dulu kenapa saya mendapatkan sangat boleh. Doa ini? Ya. Saya katakan bahwa kehidupan doa itu adalah satu kehidupan doa yang hidup ya. Sebelum saya pergi ke doa ini, saya tuh seringkali kalau misalnya renungan hari itu saya mendapatkan Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, maka ia akan bisa melihat Allah. Kalau itu yang saya temukan, saya berdoa untuk anak-anak saya. Sekarang saya juga punya cucu kan, jadi saya juga berdoa untuk mereka bahwa semoga kiranya dalam hidupnya mereka punya hati yang murni, hati yang suci. Amen. Supaya mereka bisa mengenal Tuhannya. Sejak dini saya doakan. Saya juga banyak berdoa untuk mereka supaya mereka bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena di sanalah mereka akan dimerdekakan. Itu yang saya doakan untuk anak saya melalui doa-doa kecil itu. Kemudian saya juga berdoa tentang sebelum saya masuk ke doa Hosea, saya mau cerita tentang doa Yesus. Ketika Yesus berjalan di atas muka bumi ini, ada 37 macam doa yang Dia doakan. Besar doanya itu lebar, ada yang doa besar, ada yang doa kecil gitu ya, kira-kira isinya seperti itu. Kalau kita meneliti satu persatu, tentunya kita tidak akan habis untuk bagaimana caranya berdoa seperti yang Tuhan mau. Karena Dia adalah teladan kita yang mengiringi setiap perjalanan hidup kita. Dan kemudian saya memilih bahwa kira-kira doa apa ya yang akan saya jadikan pattern, jadikan pola untuk doa ini. Saya kira-kira kalau menurut ibu-ibu doa Tuhan Yesus apa yang biasa jadikan pola? Ada yang bisa jawab? Doa Bapa kami biasanya. Ya benar, doa Bapa kami itulah doa yang Tuhan berikan kepada para muridnya. Ternyata saya belajar bahwa doa itu merupakan sesuatu yang sangat menarik bagi para muridnya. Ketika dalam satu perjalanan di Lukas ya dikatakan bahwa para muridnya datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan ajarin kami berdoa. Padahal dia juga sudah melihat banyak mujizat terjadi kan. Dia melihat air yang dijadikan air jadi anggur, melihat yang mati dihidupkan, tapi dia tidak berdoa bagaimana caranya Tuhan supaya aku bisa mengadakan mujizat. Bukan itu yang dicari, itu adalah doa Bapa kami. Tapi hari ini saya tidak akan membahas doa Bapa kami. Saya memilih satu doa yang terpanjang yang ada di dalam Alkitab yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan doa ini adalah doa yang sedikit miris bagi saya karena itu adalah doa perpisahan antara Yesus dengan para muridnya.
Saat itu keesokan harinya Tuhan akan disalibkan. Saya pikir dengan lensa perempuan saya, tentunya Tuhan sangat sedih ya melihat para muridnya ini. Diajari kok ya nggak ngerti-ngerti gitu ya. Bahkan ada salah satu orang yang akan menjadi pengkhianatnya. Tidak, bukankah dia Allah yang Maha Tahu? Dia tahu bahwa tidak lama lagi seorang muridnya yang namanya Yudas akan membawa bala tentara untuk menyalibkan dia. Doa yang sangat, dan dia meresahkan dengan semua yang ada. Dan dia melihat juga Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang mereka pun juga tidak akur. Bahkan Ibu Salome yang merupakan ayah dari Yakobus dan Yohanes minta kekuasaan dari Tuhan. Bahwa bisa enggak nanti kalau kamu jadi raja, anakku yang satu duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan. Saat itu messy ya, sesuatu yang sangat kacau. Dan Tuhan pasti berpikir bahwa sungguh menyedihkan, tetapi waktunya dia sudah tiba. Saatnya dia harus menyerahkan semua itu kembali ke Bapaknya yang di surga. Jadi dari doa ini saya belajar 3 hal yang nanti akan menggiring saya ke doa doa Hosea. Saat itu Tuhan 3 hal. Satu, dia berdoa, dia melaporkan kepada Bapaknya bahwa pekerjaan dia di dunia ini sudah selesai. Dan karena itu dia berdoa pada malam hari itu. Dia melaporkan bahwa semuanya sudah selesai. Dan yang kedua, dia berdoa bahwa dia berdoa untuk murid-muridnya yang saat itu, yang masih dalam keadaan kacau. Dia berdoa supaya Tuhan menyatukan hati mereka, supaya Tuhan melindungi mereka, supaya mereka tahu bahwa panggilan mereka itu sebagai murid-murid Kristus yang akan memuridkan seluruh bangsa menjadi muridnya dan memberitakan berita keselamatan itu. Itu yang dia doakan, karena dia melihat bahwa masih ada perebutan kekuasaan, masih ada iri hati. Itu yang juga terjadi kan dari kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dan saya bersyukur bahwa di Bibleku enggak ada lah ya, semua kita satu hati. Kita punya hati yang bisa saling mengampuni. Dan kemudian itu doa poin yang kedua. Terus kemudian poin yang ketiga, itu yang membuat saya sangat terharu dan saya tidak bisa beranjak dari kursi saya waktu itu. Saya melihat bahwa Tuhan berdoa untuk kita, murid masa depannya. Padahal itu didoakan sudah 2000 tahun yang lampau, bukan? Kita aja belum ada. Tapi dia tahu bahwa seorang Linda akan menjadi orang yang sangat cuek, yang gak peduli dengan orang lain. Dia juga tahu bahwa saya adalah orang yang egois. Jadi dia berdoa untuk saya bahwa ketika saya lahir nanti, saya akan menjadi the future disciple. Juga itu satukan hati kami semua. Ya ini sebetulnya kita semua perempuan yang ada di sini adalah hasil dari doa Tuhan. Kita semua sekarang menjadi Maria yang duduk di bawah kaki salib Kristus atau duduk di bawah kaki Kristus untuk mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan. Dan dari sana saya belajar bahwa ternyata doa pencegahan itu bisa dilakukan, bahkan bisa lintas generasi. 2000 tahun yang akan datang, itu doanya itu bisa berjalan dulu di depan kita. Sangat menarik bukan? Kalau kita ini perempuan yang sangat sensitif, kita bisa peka, kita bisa mendoakan untuk anak-anak kita, cucu kita, kekhawatiran kita. Daripada kita pakai untuk ngerasani orang atau kita pakai untuk bingungi suami kita. Suami kita itu kelihatannya perkasa tapi mereka itu juga bingung. Mereka orang yang bingung. Saya dan suami saya itu masuk di dalam pelayanan keluarga, mempersiapkan orang yang akan masuk pernikahan, pranikah ya. Kita sudah 30 tahun lebih kita mendengarkan cerita orang dari minggu ke minggu. Ada kira-kira 250 couple yang kita counseling. Berarti kan ada 1000 jam ya saya dengarkan cerita orang ya. Tapi I can see their brokenness, kekhawatirannya mereka. Banyak di antara mereka yang kita tanyain, misalnya pertanyaan yang terakhir, apa yang kamu khawatirkan nak? Sebelum kamu masuki gerbang pernikahan. Banyak dari pria itu yang menjawab begini, yang itu membuat saya juga, iya ya kasihan juga jadi orang. Dia mikir bahwa saya takut Bu kalau saya tidak bisa menyediakan makanan yang cukup bagi keluarga saya. Saya khawatir kalau saya tidak bisa melindungi keluarga saya.
Dan itu yang ternyata kelihatannya mereka itu begitu perkasa, tapi mereka juga banyak ketakutan. Dan saya bisa mikir sih, sebetulnya memang ya betul ya Bu ya. Yang tadinya jadi sinyo-sinyo di rumah kita, tiba-tiba dia disuruh jadi conqueror yang bisa Kepala keluarga. Iya, kepala keluarga. Itu satu perjuangan yang sangat berat sekali. Dan itu, ya itu yang saya pikir bahwa sebetulnya itu yang bisa kita doakan untuk generasi yang akan datang. Bahwa mereka diciptakan untuk menjadi, kalau misalnya untuk anak laki-laki saya, karena saya punya anak laki-laki kan, saya berdoa supaya dia punya keberanian untuk menjadi laki-laki. Dia punya keberanian untuk bertempur dalam hidupnya. Dia juga punya keberanian untuk mengatakan tidak kepada tanggung jawabnya. Dan dia berani bertanggung jawab untuk perkataannya. Itu yang saya banyak doakan untuk anak-anak saya. Kemudian itu 3 poin doa Tuhan Yesus yang bisa kita pakai untuk berdoa masuk ke doa Hosea. Doa Hosea itu adalah doa pencegahan yang dilakukan seperti Tuhan Yesus. Hosea adalah seorang nabi minor katanya. Dia seorang nabi yang dengan panggilan yang aneh dari Tuhan. Hosea diminta untuk menikahi seorang pelacur. Kenapa disuruh menikahi seorang pelacur? Karena dengan catatan supaya dia merasakan sakit hatinya Tuhan kepada bangsa Israel yang dablek gitu ya. Jadi tebus dosa lagi, biar Hosea yang bisa merasakan. Saya juga heran Hosea kok mau ya. Kalau saya gitu ngomong cari yang lain aja Tuhan, jangan saya gitu ya. Tapi Hosea juga nurut. Dalam proses itu dan dia juga menemukan bahwa istrinya yang sudah dia nikahi dan melahirkan 3 orang anak tetap aja nyeleweng lagi. Sampai rasanya Hosea tuh membuat gitu ya. Bahasa sekarang kan kayaknya sudah kehabisan akal dia. Apalagi yang harus dia lakukan. Kemudian lahirlah satu doa Hosea yang dikatakan di Hosea 2:6, 2-5 mengatakan demikian. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga ia tidak dapat menemui jalannya. Dia berdoa untuk istrinya, dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka ia akan berkata, aku akan pulang kembali ke suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih bahagia daripada sekarang. Jadi berdasarkan doa ini, saya ini orang yang punya banyak khawatir kan. Saya khawatir waktu anak-anak saya masih kecil, saya khawatir nanti kalau mereka, ini beberapa contoh aja ya Bu, saya khawatir bahwa mereka akan terjerat di dalam pornografi. Karena katanya tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Saya khawatir, tapi kan saya juga tidak bisa kan menginterogasi mereka, sudah apa. Karena survei mengatakan bahwa kira-kira pada usia 11 tahun seorang anak itu sudah terekspos dengan pornografi itu sebanyak 50%. Entah itu dari temannya atau dari tontonan-tontonan yang dia lihat. Itu survei berapa 10 tahun yang lalu, hari ini saya belum Google lagi. Pasti lebih mungkin ya. Pasti lebih, mengerikan kan. Dan pornografi itu adalah satu dosa yang sangat mengerikan karena itu bisa destroy marriage. Pernikahan itu bisa dibawa ke fantasi yang gak jelas itu ya, tapi bisa merusak sebuah pernikahan. Dan saya sangat khawatir tentang hal itu. Dan saya juga khawatir kalau mereka masuk pergaulan yang salah. Jadi ini yang saya doakan. Saya berdoa semoga anak laki-laki saya itu berdasarkan ayat ini ya, Tuhan akan memberikan pagar duri di sekitar mereka. Sehingga ketika mereka mau melakukan dosa yang Tuhan tidak izinkan, itu mereka kecocok-cocok itu ya. Kebentur sini, kebentur sana. Kalaupun tidak ada pagar duri, ada pagar tembok kan di depannya. Jadi biar itu yang terjadi. Supaya mereka tidak pernah jalan di jalan yang salah. Dan saya kira saya bukan seorang ibu yang cerewet kok. Tapi ya ibu yang banyak mikir. Saya ngomong sama anak saya gini, nak, mulai kemarin mama belajar tentang doa Hosea. Jadi ini yang mama doakan untuk kamu seumur hidupmu. Jadi kamu tahu bahwa di sini ada ibu yang bertelut dan yang berdoa untuk kamu. Dan kamu tahu mama tidak perlu scanning, gak perlu jadi helikopter parents, gak perlu, semuanya gak perlu. Ada mata Tuhan yang menjelajahi kamu dan bisa memeriksa seluruh kehidupanmu. Dan itu nanti yang akan terjadi dalam hidupmu. Bukan karena kekuasaan doa saya, tapi kuasa firman Tuhan yang hidup. Itu kalau saya boleh tanya,
Bu Linda mulai mendoakan anak-anak itu dan mereka diberitahu itu sejak usia berapa? Kan saya ini orang penakut kan, jadi tadinya saya berdoa yang ringan-ringan. Ketika mereka sudah masuk ke kira-kira kelas 5 SD, saya mulai ketakutan gitu. Aduh, nanti anak saya gimana ya, ini kalau sampai terjadi, mereka kalau sudah melihat sesuatu yang najis itu kan susah untuk dihapus, ini gimana ya. Itu mulai itu saya berdoa, saya menemukan doa usia dan saya sangat bersyukur untuk itu. Sampai hari ini pun saya berdoa untuk yang lain-lain yang tadi Bu Neti katakan, supaya mereka hidup hati yang siap ditanami kebenaran firman-Nya, contoh-contoh pokok doa itu. Kita juga bisa berdoa untuk kesuciannya, lepas dari pergaulan yang salah. Supaya mereka punya hati yang Tuhan inginkan. Hatinya mereka itu diselaraskan dengan hati Tuhan. Karena percuma saya ngasih peraturan yang berat-berat dengan ancaman, bahkan mungkin saya bisa menyoret dia dari kakak saya, bisa saya lakukan itu. Kalau kamu tidak nurut, kamu itu memalukan. Nak. Papamu ini adalah pendeta dari gereja MDC, ibumu pengajar dari Bible Co. Ya. Kalau kamu sampai seperti itu kan kamu malu-maluin aku, nggak bisa. Anak nggak bisa dibesarkan dengan ancaman gitu. Semakin diancam seorang anak laki-laki, dia akan semakin menjadi-jadi. Jadi apa yang saya bisa lakukan? Saya lakukan supaya mereka takut akan Tuhan itu dengan lutut yang bertelut. Sampai hari ini pun saya masih berdoa untuk anak-anak saya, untuk kesuciannya itu. Juga mereka supaya tidak terjerat dengan seks bebas yang sudah saya supaya hedonisme. Sekarang orang makan tidak ada ukuran loh. Dengan kuliner yang seperti ini ya, mereka bisa makan dari satu restoran ke restoran lain, sampai bisa ke mall-mall itu dari pagi sampai sore. Saya juga bingung kok teman saya bisa seperti itu ya. Belum menemukan ini soalnya, kalau sudah menemukan ini kan mereka pasti tidak akan beranjak. Bibleku. Dan juga mungkin saya juga bisa berdoa untuk konflik antar saudara. Ya seperti Tuhan Yesus berdoa untuk para muridnya. Bagaimana banyaknya saudara yang rebutan harta, yang saya masuk koran, yang merebut hartanya mamanya atau papanya, sampai harus ada coret-coretan di dalam. Kakak, kalau kamu tidak lakukan ini, aku akan coret kamu, akan aku usir, aku tidak akan lakuin kamu. Bahkan di koran-koran pun juga anak-anak dipecat. Saya sungguh menangis. Ketika saya membaca itu, walaupun tuh orang itu tidak saya kenal, saya menangis. Bagaimana seorang ibu bisa lupa anaknya. Dia dikandung dalam rahim kita, 9 bulan dia bersama-sama dengan kita. Dan kita merasakan semua gerakannya, tidak mungkin kita bisa memecat anak kita. Yaitu saya berdoa untuk hati saya sendiri. Hati saya sendiri ya sakar PDW, jadi ya itu. Jadi menurut saya doa itu sangat penting karena adanya satu relasi dengan Tuhan. Jadi ketika saya berdoa mengosongkan hati saya yang penuh dengan dosa ini, dengan kekhawatiran, dengan iri hati, dengan kesombongan saya sendiri, dengan ancam-mengancam itu, supaya hati saya itu dibersihkan, supaya ada firman Tuhan yang bisa mendarat di hati saya, supaya saya bisa menjadi seorang ibu yang lebih baik bagi anak-anak saya. Kira-kira itu. Oke, doa yang melintasi generasi. Saya percaya bahwa banyak di antara kita banyak pokok doa untuk anak-anaknya dan mungkin kemungkinan besar ada banyak yang mungkin belum berubah. Ya, tapi seperti tadi yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu doanya Tuhan Yesus itu sampai hari ini kalau kita bisa kembali kepada jalan yang benar, kita bisa mengikuti Bible Co daripada arisan di luar itu juga berkat doanya Tuhan Yesus ya. Iya betul, kita menjadi jawaban di generasi kita. Jadi kita belajar seteguk kopi, seteguk firman. Oke, lanjutkan. Tentang doa. Doa ini sangat penting sekali daripada kita di dunia medis. Saya belajar dari suami saya, bahwa di dunia medis itu ada 4 tahap. Satu itu doa promotif, bukan doa ini, promotif yang mereka lakukan. Jadi promotion, mereka mengatakan bahwa ya pendidikan tentang kesehatan. Dengan adanya Bu Yulia yang ada di sini tentunya bisa ngomong gitu. Bisa lebih baik dari saya. Jadi ada promotion, mengiklankan bahwa kesehatan itu gimana gitu ya, itu namanya promotif. Terus yang kedua itu mereka melakukan satu pencegahan adanya imunisasi, supaya badan kita itu kebal terhadap penyakit itu. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang kuratif, kalau kita sudah sakit terus gimana. Terus yang keempat itu rehabilitatif, dan semuanya ada di National Hospital, silakan datang. Jadi
luar biasa kan, itu ada tahapan seperti itu. Dan saya itu aplikasikan di dalam hidup saya sendiri. Saya mikir gini, aku ini loh Tuhan kan ya, aku ini orangnya penakut dan aku ini bingung pokoknya. Saya kalau suka koreksi-koreksi gitu tuh agak susah karena saya bisa sangat cerewet terhadap anak saya, mungkin dia bisa minggat dari rumah. Jadi saya banyak berdoa untuk doa-doa pencegahan itu. Dan kalaupun supaya mereka cepat dikoreksi, kalau tidak cepat dikoreksi nanti lebih nemen ini. Kalau lebih nemen itu terus tinggal masuk ke rehabilitasi kan ya sakno tuh Tuhan. Please gitu ya, itu yang ratapan saya terhadap Tuhan setiap hari sampai dengan hari ini. Mungkin banyak di antara wanita itu merasa mereka taunya itu telat ya. Dari awal kalau sudah ada Bible & Co itu mungkin enak ya, kita belajar dari awal saat kita hamil kita sudah mulai dipersiapkan. Tapi banyak kasus di mana terlambat istilahnya, tanda kutip, anak-anak wis rusak ya kan. Nah seperti hal seperti itu menurut Bu Linda, apakah memang benar-benar itu terlambat dan kalau tidak terlambat bagaimana mereka itu bisa memulai satu maraton doa buat keluarganya supaya mereka dipulihkan? Tadi kita sudah bahas bahwa doa itu adalah satu relasi dengan Tuhan. Satu nafas kehidupan yang kita berikan kepada Tuhan karena tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita belajar dari Alkitab, banyak orang yang melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang seolah-olah itu tidak termaafkan. Seperti misalnya Daud dan Batsheba, mereka berselingkuh akhirnya mati kan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua. Memang kita tidak semuanya itu kita mendapatkan pelajaran pada waktu kita muda. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa membangun kehancuran. Keindahan dalam kehancuran. Kita bisa belajar dari kisah-kisah yang ada 4 nenek moyang Tuhan Yesus. Itu semuanya dari latar belakang yang hancur. Seorang Rahab, seorang Tamar, dan seorang Ruth. Terus kemudian Batsheba. Batsheba ini yang paling horor ini ya. Dia sudah bisa menikah dengan berselingkuh dengan raja. Kemudian Daud juga melakukan banyak kesalahan, melakukan 4 dosa sekaligus, pembunuhan, terus pokoknya serem dah itu ya. Dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi akhirnya toh dari anaknya Batsheba, Tuhan melahirkan seorang Salomo. Yang katanya dia adalah orang yang paling bijak di orang yang pernah bijak, yang pernah Tuhan ciptakan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua. Kalau kita sekarang tidak boleh frustasi karena kita kembali kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua. Yang kita lakukan itu adalah kita kembali ke firman-Nya, kita berada di komunitas yang benar. Supaya ada orang yang menolong kita. Seperti seorang lumpuh yang didatangkan pada waktu Yesus mengajar di satu rumah. Orang lumpuh itu diangkat oleh 4 orang temannya. Atap itu harus dijebolkan sampai orang lumpuh itu bisa didatangkan kepada Tuhan Yesus. Kan itu satu komunitas cinta kan. Nah kadang-kadang di dalam keadaan susah itu kita gak bisa mikir kok. Gak bisa mikir. Tapi kita I just need to be loved. Saya sering kali merasa gitu. Saya sering ngomong, saya jangan nanya aku ini lagi stres, aku lagi bingung. Just love me the way I am. Tapi ya tentunya gak berhenti di sana ya, kita harus bertumbuh dalam cinta. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Dia mengatakan di salah satu ayatnya bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amen. Dimulai dengan apa? Dengan doa. Jadi meskipun benang itu sepertinya sudah bulet-let, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang terlambat gitu ya. Amin. Kayaknya tidak lengkap kalau talk show kita hari ini tidak disertai dengan satu kesaksian hidup ya Bu Linda ya. Jadi mari sister semua kita akan mendengarkan satu kesaksian di mana sister yang satu ini mengalami Tuhan lewat doa-doanya. Mari kita mengundang Ibu Lili. Oke, thank you. Nama saya Lili. Kelahiran seseorang itu kita tidak bisa menentukan aku lahir di mana, aku anak keberapa, kita tidak bisa milih. Aku lahir dari keluarga 9,
jadi keluarga saya 9. Saya anak ke-8 dan 7 wanita, 2 laki-laki gitu. Jadi mama saya itu cari anak laki-laki. Dia terus melahirkan anak terus sampai karena zaman dulu itu air mancur harus 2. Saya anak ke-8. Jadi waktu saya lahir, mama saya kecewa karena saya anak perempuan. Sempat ingin dibuang, tapi saya tahu waktu saya sudah dewasa gitu. Sempat ingin dibuang dan itu membuat saya itu tidak bisa dekat sama mama. Suatu saat sampai Roh Kudus itu memberikan saya seperti film. Waktu itu saya tanya, kenapa saya tuh selalu crash sama mama? Padahal kita jarang ketemu, jarang ngobrol, tapi ada kebencian yang begitu besar yang saya tidak tahu kenapa. Roh Kudus pun memberikan saya seperti film gitu. Ternyata saya pernah mau digugurin. Sejak itu saya tahu kenapa saya sama mama saya tidak pernah bisa klik gitu. Dan di situ ada roh pengampunan. Tapi di masa kecil saya karena kita 9 bersaudara, kehidupan keluarga saya ada mengalami musibah dalam perekonomian. 9 anaknya terpaksa harus dipencar-pencar gitu. Kakak saya yang pertama di Jakarta dengan kakak saya yang ke-5 dan adik saya yang ke-9. Cece saya yang kedua sama yang ke-7 di Probolinggo. Dan koko saya karena anak laki satu yang paling besar hidup sama papa mama saya. Cece saya yang ke-6 kesayangan papa hidup sama papa saya. Cece saya yang ke-4 dan saya ketika kita usia 2 tahun dibawa ke Jakarta, di Surabaya. Jadi kita hidup berpencar bertahun-tahun. Kira-kira waktu saya umur 6 tahun, mama saya berpikir kita harus bersatu. Nah mungkin kita berpencar-pencar seterusnya. Kakak saya yang udah ada kuliah, SMA, SMP, masuk SD, campur, kita pindah di Surabaya. Karena sudah bertahun-tahun kita enggak pernah kumpul jadi satu, enggak mudah gitu. Hidup di satu ruko, satu kamar, beramai-ramai dan semua struggle dengan kehidupan mereka masing-masing, tinggal di kota yang baru, bertemu dengan saudara yang bertahun-tahun tidak berjumpa. Dan saat itu saya baru masuk 1 SD. Jadi karena semuanya fokus dengan pendidikan mereka masing-masing, tidak ada yang ngajarin saya. Saya tidak pernah sekolah saya ingat hanya 3 bulan waktu itu. Karena saya hidup berpindah-pindah, dibawa mama, ngunjungin satu persatu. Waktu masuk SD, saya tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa berhitung. Jadi waktu kelas 1 saya jalani 2 tahun. Kelas 2 saya jalanin juga 2 tahun. Kata-kata bodoh itu sudah nancep dalam diri saya. Dari tulisan A kecil-kecil sampai A lebar, ini A, ini B, ini C, ini D. Di balik huruf A lagi saya sudah tidak tahu kalau itu A. Saya mengalami terlambat baca tulis. Kelas 3 harusnya saya juga tidak naik, tapi dipaksa naik karena saya sudah 2 kali tidak naik kelas. Kelas 4 saya jalani juga 2 tahun. Nilai saya hanya do re mi fa 0, sekian dan dapat 5, buat saya itu sangat bersuka cita bisa dapat nilai 5 gitu. Setelah kelas 4 karena saya nggak naik, teman-teman saya segini, saya tinggi besar, teman-teman saya segini, saya dibawa ke Malang. Saya merasa dibuang untuk kesekian kalinya. Di situ saya merasa lonely, nggak ada papa, nggak ada mama. Saya dihidupin di Malang. Suatu saat saya baca 1 ayat. Hidup takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ketika saya baca ini, Tuhan saya ini anak yang bodoh. Umur 11 tahun aja belum bisa baca dengan jelas. Baca bisa terbata-bata. Apakah aku ini bisa menjadi orang yang pintar? Aku selalu ranking, tapi ranking dari 1 dari belakang. Selalu dipermalukan, ditertawakan karena saya nggak bisa baca dengan baik. Tapi ketika saya baca ayat itu, seakan-akan ayat itu terus bicara dalam diri saya. Setiap saya lihat kaca, saya katakan Lili, hidup takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. 5 kali saya ngaca, terus saya katakan Lili,
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Entah bagaimana, saya enggak ingat. Dulu kita caturwulan ya, 1, 2, 3. Caturwulan pertama, saya seperti biasanya ranking 1 dari belakang. Nilai saya masih do, re, mi, fa. Masuk caturwulan kedua, entah bagaimana, tiba-tiba ketika guru itu menjelaskan, saya bisa nangkep konsep apa yang guru itu ngajar. Caturwulan kedua saya berhasil masuk 10, ranking 10 besar. Puji Tuhan. God is good. Ranking caturwulan ketiga, saya masuk 5 besar. Sejak itu sampai saya kuliah, saya jadi anak yang berprestasi. Itu berkat karena Allah. Amin. Yes. Sejak itu saya mulai bereksperimen akan doa. Saya baca Daud. Tuhan, Daud itu anak ke-8 persis loh sama aku. Tapi engkau panggil dia sebagai raja. Aku mau engkau panggil Tuhan sebagai ladangmu, pekerjaanmu. Inilah hidupku. Aku mau jadi ladang Allah. Perkataanku, hikmatku itu datang daripada Allah. Aku ini bukan siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah kamu masih bisa baca dengan lancar, nulis dengan baik? Sampai detik ini aku akui aku belum bisa. Sometimes entah kenapa otak ini tiba-tiba enggak bisa ngeja. Tiba-tiba saya harus tanya, ejaannya gimana ya? Atau salah ngetik, atau salah baca, itu masih terjadi. Tapi hikmat yang Tuhan berikan itu jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Yang saya pegang adalah apa yang benar Tuhan, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap untuk didengar, apa yang menjadi kebajikan, itulah yang aku akan pikirkan. Karena bersama Engkau, aku akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dalam hidupku. Amin. Terima kasih Lili. Ya luar biasa kan, dari kesaksian ini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan satu yang baru. Selalu ada permulaan yang baru bagi kita semua. Ya, kalau mengenal Lili, saya tidak nyangka dia punya kesaksian seperti ini, karena kalau mengenal Lili itu kita tahu bahwa dia ini seorang Lili yang militan banget, disuruh kerja apapun jalan terus, pokoknya dia luar biasa. Lili sangat memberkati. Oke. Ya, para sisters, siapkan pertanyaan-pertanyaan, kita masih ada waktu. Siapa yang mau bertanya, mumpung masih banyak kesempatan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oh, itu Tika. Siang, Cirinda, Cineti, saya mau bertanya, Tuhan itu kan Allah, kenapa kok Tuhan harus berdoa ya? Padahal Tuhan kan bisa melakukan semuanya dan pasti apa yang dilakukan Tuhan itu adalah untuk kebaikan. Kenapa kok Tuhan perlu berdoa gitu? Makasih. Mungkin maksudnya Tuhan Yesus waktu di bumi, kenapa kok dia perlu berdoa padahal kan dia seorang Allah kan ya. Dia berdoa karena dia adalah teladan kita. Jadi teladan kita yang paling absolut, kalau dia tidak menunjukkan bahwa dia Allah yang berdoa, bagaimana kita bisa tahu bahwa dia itu adalah Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Diciptakan di dalam satu relasi. Demikian juga dengan kita yang replikanya, karena kita dibuat segambar dan serupa dengan dia. Nah, untuk itu ada hembusan nafas Allah kan, kita juga harus berdoa. Dan Tuhan Yesus itu berdoa ya karena dia untuk menunjukkan bahwa is a relational God gitu. Dan dia berdoa karena dia ingin berhubungan dengan Bapaknya. Jadi kalau Tuhan Yesus aja berdoa, apalagi kita ya, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Oke, next question, pertanyaan berikutnya. Mic-nya tolong. Terima kasih Bu Linda dan Bu Moderator. Saya mewakili teman saya Ibu Lucy karena beliau nggak bawa kacamata. Beliau bertanya, doa adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Tapi yang biasanya terjadi dalam doa, sepertinya kita berkomunikasi satu arah dengan Tuhan. Bagaimana cara melatih komunikasi dua arah dengan Tuhan? Begitu, terima kasih. Terima kasih.
Iya, kadang-kadang kita berdoa seolah-olah kita menghadapi tidak mendapatkan jawaban gitu ya. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Ada 3 macam sih. Dia bisa mengatakan ya sekarang langsung dieksekusi, tapi dia juga bisa mengatakan nanti atau tunggu sampai beberapa waktu yang akan datang. Jadi bisa yes, bisa no, dan bisa wait. Karena 3 hal ini kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu bahwa saat ini aku sedang diproses dan in the process of waiting. Jadi kita tidak akan merengek, kita tidak akan ngambek ya. Saya tuh suka ngambek soalnya. Jadi yang jadi korban suami saya. Jadi bencekno kok. Saya itu sebenarnya bencekno. Saya bilang sama Armita, dulu misalnya kamu kenal aku 30 tahun yang lalu bisa dimasukkan God sama suami saya. Bencekno. Jadi belajar untuk punya relasi yang dekat dengan Tuhan supaya kita ketika Tuhan memproses kita untuk menunggu, ya kita tunggu. Dan seringkali begini, kalau doa itu yang tidak dijawab, kita harus mengoreksi juga. Karena doa-doa yang dijawab oleh Tuhan itu sesuai dengan apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya. Kalau kita mengatakan demikian, 2-3 orang bersepakat dalam namaku, dalam namanya, minta apa saja kita dituruti. Sebentar, apakah itu sesuai dengan firman-Nya? Sekalipun hari ini kita berdoa secara komunitas, kita berdoa Tuhan Yesus jangan sampai datang jangan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Karena kita tidak tahu firman kan, ya tidak mungkin terjadi gitu loh. Jadi sesuatu yang kita harus menyelaraskan dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah kalau doa yang tidak dijawab, ini format saya ngecek. 1, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah masih ada dosa yang ada di dalam diri saya, yang itu hanya merupakan memuaskan ego saya? Kalau hal-hal itu tidak ada, ya memangnya saya harus masuk proses ini, ya jangan protes. Hidup itu satu proses. Saya mau berikan contoh ya, tentang Maria. Maria itu kan kita kenal sebagai seorang ibu yang kudus ya, maksudnya dia seorang wanita yang luar biasa dan dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari juru selamat dunia. Saya belajar di dalam proses perjalanannya dia juga mengalami hal-hal yang sangat susah sekali. Pada waktu malaikat itu datang, dia mengatakan mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya, aku akan dikatakan, orang akan mengatakan bahwa aku adalah wanita yang paling bahagia di dunia. Yang ternyata memang betul kan? Profetik untuk dirinya sendiri. Sampai sekarang setiap Natal kita selalu merayakan, kita selalu tahu siapa itu Maria yang melintasi generasi. Tapi coba kita meninjau lebih jauh lagi tentang kehidupannya dia, penuh linangan air mata. Gimana ketika anak-anaknya yang lahir setelah Yesus itu, mereka menganggap bahwa Yesus itu gila, orang yang tidak waras, yang menganggap dirinya adalah juru selamat dunia. Tapi dia mengikuti, semuanya dia ikuti. Dan Maria adalah a woman with a few words, orang yang tidak banyak berkata-kata. Tentunya dia juga sudah menyampaikan kepada anak-anaknya. Tetapi untuk mengerti itu butuh satu proses. Jadi bagaimana kita melihat bahwa Yesus dianggap orang yang tidak waras. Kemudian, dan itu terus berjalan. Dalam berbagai peristiwa itu terus berjalan. Sampai akhirnya seluruh anak-anaknya itu percaya ketika Yesus sudah bangkit dari orang mati. Dalam Kisah Rasul dikatakan ketika hari pencurahan Roh Kudus itu, saudara-saudara Yesus ada di sana dan berdoa bersama-sama dengan dia. Bahkan adiknya, saudaranya yang namanya Yudas, itu akhirnya menulis buku kan. Dan Yohanes muridnya sih. Yudas itu menulis buku tentang satu kitab yang terselip sebelum Wahyu. Jadi tangisan seorang bunda itu tidak akan terbuang di tempat yang sia-sia. Doa-doa kita, katanya firman Tuhan di kitab Wahyu, semuanya ditampung di dalam mangkok emas Tuhan. Tuhan peduli dengan doa kita, semuanya ditampung. Pada saatnya dia akan menjawab. Kalau belum, ya tunggu proses. Saya ingat beberapa sesi yang lalu, kalau nggak salah pembicaranya waktu itu Pak Andreas yang mengatakan bahwa kadang-kadang doa kita itu dijawab setelah kita mati bahkan. Jadi tidak ada doa yang sia-sia di mata Tuhan. Oke, ada, ya. Ya, buat Bu Linda ya. Ini saya mau tanya ya.
Seperti yang kisah Yosea di mana Tuhan memerintahkan untuk tetap mengambil Gomer kembali setelah Gomer meninggalkannya dan kembali hidup dalam perzinahan. Kalau dibalik kita sebagai para istri gitu, bagaimana kita bisa mendorong para istri untuk tetap berdoa dan menerima suami kita di saat dia berulang-ulang melakukan kesalahan gitu. Kasih. Ya, saya mau mengajak ibu-ibu untuk pergi ke kitab Petrus yang mengatakan bahwa suami itu bisa dimenangkan oleh kelakuan baik istrinya, bukan dari banyaknya perkataan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, bilang, Tuhan pernikahanku ini berantakan, tidak karuan, dan rasanya saya tidak mampu untuk menghidupi. Tapi kalau saya sudah hidup 10 tahun kayak gini memang tidak kuat. Bagaimana saya menghidupi hari ini, jam ini? Bagaimana saya bisa menunjukkan kasih saya kepada suami saya? Bahwa saya masih mengasihi dia walaupun dia itu enggak karu-karuan. Berikan saya hati yang besar untuk bisa ngampuni. Kalau tidak punya hati yang besar itu ya minta sama Tuhan. Saya sering berdoa untuk diri saya sendiri. Saya kan orang yang sensitif, ngamuan, pokoknya elek lah kabehnya itu. Semuanya jelek dengan saya. Saya itu berdoa, saya sering kali berdoa gini. Tuhan, Engkau mengatakan di kitab Amsal bahwa dari hati ini akan terpancar kehidupan. Jadi hatiku itu tidak didesain kan untuk menyimpan sampah, untuk menyimpan semak duri di sini. Jadi ajarin aku untuk bisa mengampuni suamiku 70 kali 7 kali. Ajarin aku untuk melonggarkan hati saya supaya saya bisa ngampuni, sehingga berarti kan ada semak duri yang akan dicabut. Dan Tuhan, firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur. Berikan aku kekuatan Tuhan untuk melakukan satu hal aja yang baik hari ini. Walaupun suamiku itu tidak melihat, tapi aku sudah melakukannya di dalam namamu. Mungkin hanya secangkir kopi panas, tapi tidak dengan sikap yang manis kan. Dan terus bisa kita membuatkan kopi panas terus dilempar itu aja. Sudah ya? Kan bisa kita dengan manis kan memberikan dia. Kenapa Tuhan memberikan firman itu pada kita supaya kita tanpa banyak perkataan. Tanpa banyak perkataan itu apa ya Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Tunjukkan aku. Atau hari ini aku harus membuat rumahku sedikit lebih rapi. Ya, mungkin. Ya udah saya lakukan aja apa yang saya biasa. Kan Tuhan bilang bahwa kalau kita berada di dalam firman-Nya, dia mengatakan di dalam kitab Mazmur bahwa dia menuntun langkah-langkah orang benar. Dia adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika aku jatuh pun tidak akan tergeletak. Dan aku tidak mau tergeletak Tuhan, ada tangan-Mu yang perkasa itu yang sanggup. Aku tidak tahu kapan semua ini terjadi. Tapi aku mau melakukan setiap hari. Dan aku tahu setiap hari dengan kebaikan. Paling tidak kalau misalnya suamiku akan kembali pada keluarganya 10 km misalnya aku harus lakukan itu. Ya aku lakukan 1 cm aja dulu kan. Hari ini sudah 1 cm, enggak tahu berapa tahun kan akhirnya juga akan terjadi. Hidup ini sebuah proses. Pasir untuk menjadi mutiara itu butuh proses. Dan kita juga belajar bahwa kupu-kupu, ulat itu menjadi kupu-kupu butuh satu proses. Banyak hal yang kita pelajari bahwa hidup ini memang tidak mudah. Jadi dengan siapa kita berjalan, pastikan berjalan dengan komunitas cinta dan dengan Tuhan sendiri. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin ini terakhir kali ya. Oh yes, Ibu Julia. Selamat pagi Bu Linda, salah satu mentor yang benar-benar saya hormatin banget. Mungkin saya bukan bertanya, tapi mungkin saya tergelitik sedikit ya, mungkin mau menambahkan bukan menambahkan, tapi mungkin sharing apa sih yang saya jalankan. Karena saya tadi melihat pertanyaan ini kan banyak mama-mama muda ya, saya melihat di sini banyak mama-mama muda seperti itu. Yang mungkin anaknya masih kecil, suaminya mungkin baru pernikahan di bawah 10 tahun kayak gitu. Dan saya melihat mungkin sedikit yang bisa saya bagikan dari mama yang not so young anymore. Dari mama yang sudah tidak muda lagi. Mungkin saya banyak belajar dari Bu Linda, kebetulan saya kenal Bu Linda dan Dr. Paulus. Mereka salah satu mentor pernikahan yang luar biasa dan saya banyak belajar dari beliau. Dan ini yang saya dapat juga, mungkin apa yang kita inginkan dari suami kita,
Itu yang kita doakan. Setiap pagi sebelum mereka berangkat kerja, malam sebelum kita tidur. Saya juga pernah merasakan bahwa waktu awal-awal pernikahan gak gampang ya, menyatukan dua kepala. Tetapi yang saya jalankan itu hanya mendoakan, maksudnya envision apa yang kalian mau dari suami kalian. Itu yang envision dan doakan. Tumpangi tangan kalau perlu waktu malam hari, pagi sebelum mereka kerja, sebelum kita melepas suami kita bekerja. Gak usah banyak ngomong, just berdoa dan berlutut di bawah kaki Tuhan, perkatakan apa yang kita inginkan suami kita menjadi seperti apa. Itu aja sih mungkin yang bisa saya bagikan. Makasih. Luar biasa. Terima kasih. Tentunya menumpangi tangan kepada suami waktu dia tidur ya. Oke, kita masih ada waktu. Satu lagi terakhir, yes, Ibu Dewi. Ya, mungkin saya mau tanya sedikit sama Bu Linda yang juga menjadi mentor saya. Tadi kan juga dibilang bahwa kalau kita melakukan perbuatan yang baik yang bisa merubah suami kita dan juga menumpangi tangan dengan doa pagi, siang, sore, malam mungkin ya. Kalau nggak bisa tangan mungkin kaki juga nggak apa-apa. Tapi apakah boleh kita sebagai istri menyatakan opini kita atau menyatakan saran kita atau kita menasehatin sedikit sama suami kita. Speak up lah intinya ya. Bukan cuma diam, bukan cuma melakukan perbuatan baik, tapi kita memberikan nasihat. Mungkin ada teman-teman gini yang setuju ya. Matanya terlihat setuju. Bahwa kita wanita kan juga emansipasi nih. Kita perlu speak up dong untuk apa yang hak kita. Sebagai seorang yang perlu dihormatin juga, perlu dihargain juga. Nah, apakah kita boleh seperti itu sebagai seorang wanita Kristiani yang tahu bahwa di Alkitab juga bilang bahwa tanpa perkataan. Tapi kita mau ngomong nih intinya, buat suami ini tahu gitu loh. Jangan-jangan mereka nggak tahu kalau mereka salah, gitu kan? Oke, tolong dikasih pencerahan Bu. Satu pertanyaan yang bagus sekali, dengan jawaban yang susah. Tapi saya belajar dari kitab Esther. Esther itu menikah dengan seorang raja namanya Ahasiweros. Suami yang impossible, suami yang punya penuh kekuasaan. Dan dia, Ahasiweros hendak melakukan sesuatu yang sangat berbahaya bagi kerajaannya. Apa yang Ratu Esther lakukan? Dia harus ngomong kan. Kalau enggak ngomong enggak bisa, kita diciptakan untuk ngomong. Tapi yang dia lakukan adalah dia berdoa puasa dulu selama 3 hari. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu akan mengandung ada bobot transformatif. Ada satu kuasa. Bukan karena Esther yang berkuasa, tapi karena firman Tuhan yang menyertainya itu. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan akan menopang setiap firman yang keluar dari mulutnya itu dengan kuasanya sendiri. Di kitab Ibrani dikatakan demikian. Jadi seorang ibu yang berdoa untuk suaminya, dia akan mengatakan sesuatu tuh yang ada hikmatnya, maktes gitu loh. Biasanya kena dah. Dosa banyak ngomong. Dan orang yang banyak berdoa dan hidup yang benar tuh baunya lain kok ya. Baunya lain kan, tidak bau. Ngomongnya dia juga jadi manis gitu ya. Jadi ya kita boleh sih, ngomong itu boleh. Jadi ya itu harus dengan doa dulu. Kemudian kalau ngomong sama pria itu ada tipsnya, harus singkat, padat, jelas dan jangan bertele-tele. Itu yang dikatakan oleh Esther. Saya belajar banyak sih dari Esther. Ya ampun, kalau saya menikah dengan suami kayak gitu saya nggak bisa. Karena itu saya tidak diberi suami seperti itu. Saya boleh tambahkan kesaksian pribadi. Saya ini yang tipe orang yang apa itu istilahnya sumbu pendek. Ya. Jadi kalau saya tahu ada kasus yang dia nggak benar misalnya ya, dan kalau saya ngomong dia pasti akan marah atau gimana, dan saya akan lebih marah karena saya tahu saya yang benar. Karena saya tahu saya. Jadi yang saya lakukan adalah, ya puji Tuhan saya diberi talenta bahasa, jadi lumayan saya chat
dia. Ngomong bisa berhalaman-berhalaman. Apa yang membuat saya sebel, jengkel, dan tidak setuju dengan pendapatnya dia. Ya biasanya sih dia pulang dengan ya tenang, lego, ya gitu. Itu caranya saya. Jadi banyak cara. Tulis surat, ya betul. Dan salah satu tipsnya mungkin juga gini, kita bisa, para pria itu Tuhan ciptakan untuk kita hormati. Jadi kita enggak bisa ngomong gitu, sudah tak bilangi kan, kamu tetap aja gitu lagi. Bagaimana kita belajar dari Esther yang ngomong, kalau itu baik menurut pandangan raja. Itu yang dia katakan, kalau itu baik menurut pandangan raja, kemudian faktanya dia tunjukkan. Kalau kamu lakukan ini yang terjadi. Tapi keputusan terakhir di tanganmu, semoga ada keputusan yang benar. Jadi kalau kita ngomong sama suami kita juga gitu, misalnya dengan bahasa sekarang bisa ngomong, sayang aku mikir bahwa kalau aku pikir ini seperti ini, enggak tahu ini benar, enggak tahu salah, mari kita diskusikan. Ya, seperti itulah kita bisa membuka dialog, tapi jangan satu ultimatum. Laki-laki enggak bisa enggak dihormati, gengsinya terlalu besar. Ya, kalau tetap enggak bisa, panggillah Pak Andreas atau Ya, atau Bu Linda Raharjo untuk membereskan. Ya, oke, saya pikir sudah selesai. Ada yang mau mungkin kata-kata terakhir sebelum kita selesai? Kata-kata bijak terakhir, karena ini pertemuan terakhir. Ya, kalimat yang terakhir yang mungkin bisa saya berikan adalah tetaplah melekat pada Tuhan karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Seperti anggur, pohon anggur, kita adalah carangnya. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu pesan saya yang terakhir, dan tetaplah haus, tetaplah lapar, dan kejarlah kebenaran itu karena engkau akan dipuaskan. Saya mengutip dari Matius 5 ayat 6 yang mengatakan, berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Saya berikan pada ini Bapak Gembala kita mau menutup. Bagi saya pertemuan ini luar biasa sekali, dan pertanyaan-pertanyaannya sangat luar biasa, bermutu sekali, dan tapi kadang-kadang kita perlu lihat dari sisi prianya. Enggak melok-melok. Aku tadi merasa agak sengsara sedikit karena jawabannya itu menyudutkan pria. Gitu. Ya. Tapi Tuhan menjawab doa bisa segala macam. Itu tadi yang tanya bagaimana. Segala macam. Tuhan bisa bicara lewat anak kita. Tuhan bisa lewat pembantu kita. Dan Tuhan bisa lewat suami kita yang adalah kepala. Tapi kadang-kadang jawaban Tuhan itu nadanya dari suami kurang enak. Nah itu, saudara. Tapi itu betul, saudara. Nah banyak ibu-ibu yang tidak suka dengan jawaban suami dan minta jawaban yang lain, saudara. Karena nadanya mungkin dia cari yang lebih enak, padahal esensinya sama, gitu loh, saudara. Jadi God is answering our prayers in so many different ways, itu ya. Jadi tadi ada memang tidak mudah ya menyatukan dua kepala. Saudara, menyatukan dua kepala tidak mungkin, menyatukan dua hati yang mungkin. Mulailah dari hati kita, ya toh. Kalau kepala memang keras kepala kita semuanya itu jadi, tapi dari hati kita menyadari, dan the most blessed things in our marriage life katanya understanding, sangat mengerti. Istri saya mengerti saya, mengerti saya, mudah-mudahan. Makanya kelihatan muda terus toh, saya ngerti dia soalnya. Ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ada namakan male's pride. Male's pride. Dan itu kalau dilawan itu dia bisa. Tetapi kalau male's pride itu disayangi, itu heroiknya itu naik. Gitu. Jadi you mess up with my family, langkai dulu mayat saya. Loh, itu male's pride itu. Kalau itu disayangi. Tapi kalau dirongrong itu,
Wah, susah, saudara. Saya masih ingat bahwa menyenangkan suami itu bukanlah sesuatu hal yang sulit, sesuatu yang gampang gitu. Asal yang dikatakan Bu Linda benar gitu, bukan banyaknya ngomongnya, tapi understanding. Cobalah satu hal, saudara. Pujilah suami saudara di teman-temannya. Pasti ada nilai positifnya, saudara. Kalau saudara memuji suami pribadi, bagus, saudara. Lebih bagus kalau ada di depan teman-temannya. Ya. Kalau suamiku ini kalau sama anak-anak luar biasa, puji gitu, saudara. Langsung besok saudara dikasih cek shopping apa saja belum. Gitu. Sungguhan, saudara. Lihat toh, saudara. Ini Sisil sudah mempraktekkan dan akhirnya dia dapat 1 set stick golf, saudara. Gitu. Karena dipuji, saudara. Wah, luar biasa. Jadi, ya toh, jadi oh ya langsung itu. Jadi, saudara itu try to appreciate, gitu. Try appreciate. Tapi jadi suami juga try to appreciate. Kayak saya ngajari juga try appreciate itu istri gitu. Jadi saya harap sesi ini betul-betul membawa transformasi dalam kehidupan kita, tapi juga dalam kehidupan keluarga kita. Tidak ada anak yang merasa tidak diberkati kalau dia mempunyai orang tua yang luar biasa. Sungguh, sudah, sungguh. Biarlah anak-anak kita satu kali mengatakan kalau aku reinkarnasi, aku tidak mau ganti orang tua. I'm proud of my parents. Itu yang kita cari, betul nggak, saudara? Ya kan? Jadi itu let's bring the best things into our family life. Ya, jadi itu betul. Suami itu kalau sudah salah, tahu salahnya. Nggak usah di WA, tahu salahnya, saudara. Gitu. Apalagi WA-nya panjang. Gitu. Jadi gitu. Sudah tahu kok salahnya. Gitu. Tetap Dewi mengatakan ya boleh komunikasi. Tapi komunikasi itu orang Indonesia itu banyak komunikasi tanpa aku. Seharusnya kamu sensitif dong terhadap kebutuhanku. Seharusnya kamu tahu dong terhadap kebutuhan keluarga kita. Lu pikirnya dia itu akli nujum atau apa gitu. Itu enggak bisa, saudara. Aku senang kalau lihat kamu itu bawa anak-anak keluar makan pizza. Very clear. Aku senang kalau kamu ngomong I love you. Aku senang gitu. Enggak apa-apa, saudara. Tapi komunikasi belajarlah ngomong aku. I really happy to see you. Aku kepingin kamu itu bisa begini, bisa enggak gitu. Enggak apa-apa gitu. Tapi jangan takut untuk mengatakan aku. Banyak orang Indonesia itu komunikasinya muter-muter. Gitu. Itu komunikasi tanpa aku. Gitu. Ya itu. Ya itu ya makanya belajarlah. Gitu. Biarlah dia tahu juga how you feel. Ya, jadi itu ya. Dan kreatiflah, saudara. There is so many ways to make your husband happy dan lain sebagainya. Dan itu kreatiflah. Satu kali yang terakhir ini, satu kali saya stres benar. Saya stres benar. Pulang saya sampai rumah, saya mungkin cemberut itu. Duh, pusing aku, kepalaku penuh sekali. Mariani bilang, aku memang milih suami yang kepalanya penuh daripada suami yang kepalanya kosong. Saya itu, kayak disiram air seger gitu, saudara ya. Wis langsung mau tak beli misalnya. Gitu rasanya gitu. Loh, itu betul, saudara. There is so many ways. Jangan pikir kita ini terperangkap dengan komunikasi one communication yang dia ngomong nggak enak dan kita ngomong nggak enak, dia ngomong tambah nggak enak, dia ngomong waduh tambah. Kita terperangkap. Kalau dia ngomong nggak enak, jalan lain gitu. Terus yang mungkin kreatif itu. Dan mendadak itu suasana nggak enak itu clear gitu. Yang pinter-pinter gitu yang supaya gitu. Ya toh? Ya gitu dah ya. Terima kasih. God bless you all. Semoga ini jadi berkat bagi semuanya. Wow, terima kasih Pastor Andreas. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Kita dapat bonus ya.
Ternyata Pastor Andreas masih memberikan wejangan-wejangan buat kita dan saya percaya semua Shine Ladies yang datang selama 5 minggu ini sudah sangat diberkati. Amin. Siapa yang sudah diberkati? Ya boleh tepuk tangan semuanya. Saya juga sangat diberkati sampai ada salah satu maisis ini. Dia pergi ke Jakarta cepet-cepet pulang, Selasa pulang soalnya Rabu nggak mau ketinggalan. Luar biasa. Ya hari ini adalah hari yang terakhir untuk sesi pelajaran doa. Dan saya berharap semua sister yang sudah belajar bersama-sama kita bisa mengaplikasikan dan mempraktekkan apa yang sudah kita dengar. Jangan cuma didengar aja ya, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan keluarga kita sehingga kita boleh menjadi dampak dan suami, anak-anak dan setiap orang di sekitar kita bisa merasakan perbedaannya ya. Udah berada di Bible & Co, mantap kopinya, mantap firmannya. Amin. Ya terima kasih buat Kopi Se-Indonesia juga yang sudah mendukung acara ini. Semoga diberkati semakin berlimpah-limpah. Dan untuk selanjutnya pelajaran Bible & Co, pertemuan Bible & Co akan dilaksanakan lagi tanggal 31 Juli. Kenapa? Karena kita akan libur dahulu, libur untuk kenaikan kelas. Biasa Shine itu memang 1 tahun bisa 3 kali teman-teman untuk libur. Kalau nggak Idul Fitri, kemudian kenaikan kelas dan juga tutup tahun. Supaya kita semuanya setelah kita berhari-hari, berminggu-minggu belajar di Shine, kita bisa fokus untuk melayani suami dan anak-anak. Ya, jadi setelah ini kita bisa fokus untuk melayani keluarga kita masing-masing. Jadi dicatat ya, tanggal 31 Juli akan ada Bible & Co lagi. Dan kami juga ingin mengundang, tapi ini bukan pertemuan yang terakhir. Karena hari Rabu depan, ya tolong perhatiannya, hari Rabu depan itu adalah puncak daripada kita akan diberkati dari pertemuan Shine itu. Karena akan ada Pastor Jeffrey Rahmat yang akan mengisi pertemuan kita pada Rabu minggu depan. Semua sudah kenalkan siapa Pastor Jeffrey Rahmat, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kami Shine Ladies ini belajar untuk bikin Women Conference itu dari gereja GPCC ya di Jakarta. Di sana tuh kalau bikin Women Conference bisa 3.000 orang. Kalau kita baru belajar baru bisa 1.000 orang ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan teman-teman Rabu minggu depan. Gak boleh ada yang libur ya. Dan sudah disediakan form di meja-meja, tolong para ketua kelompok bisa mulai mengisi ya. Harus mengisi ya teman-teman ya. Karena nanti kalau sudah mengisi teman-teman akan mendapatkan barcode untuk tiket masuk. Dan setelah mendapatkan barcode tiket masuk akan mendapatkan kupon makan. Kalau tidak bisa menunjukkan barcode-nya, maaf nanti konsumsinya bisa-bisa nggak cukup ya, nggak dapat ya, nggak apa-apa. Tapi teman-teman boleh tetap ngajak teman-teman yang lain. Ini form saya di meja saya sudah penuh bahkan lebih dari 5, boleh ya kalau nggak cukup boleh ditulis di bawahnya. Oke. Ya, oke. Jadi para ketua grup bisa mulai mengisi. Dan saya juga berikan pengumuman untuk Women Conference tahun ini akan diadakan pada tanggal 30 dan 31 Agustus. Ya, teman-teman harus mendaftar sekarang. Biasanya kita tuh maksimal bisa terima 1.000 orang. Halo, halo. Wah sudah heboh ya. Biasanya kita bisa terima 1.000 orang, tapi kali ini kita hanya bisa terima 700 orang. 1.000 orang itu aja kita nolak-nolak, tapi tahun ini kita ingin memberikan yang sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun berikutnya, yang sebelumnya. Kalau dulu dilakukan hanya untuk 1 hari, tapi kali ini kita bisa 2 hari. Jadi semua yang ikut Women Conference akan diberkati selama 2 hari. Cepat-cepat daftar, siapa cepat dia dapat ya. Kalau sudah penuh biasanya banyak orang yang sudah mepet
nanti telepon saya minta tolong. Lah ya saya bingung enggak ada kursinya gitu loh. Lah terus didudukin di mana? Sampai pernah juga sampai panitia harus duduk di karpet ya, di bawah ya. Saking enggak ada kursinya gitu. Jadi teman-teman Bible & Co, jangan lupa cepetan daftar hari ini juga. Mungkin bisa daftar kepada ketua kelompoknya atau bisa ke administrasi ya. Itu aja pengumuman dari saya. Dan ini ada amplop persembahan bagi para sister yang sudah merasa diberkati, boleh memberikan persembahan, dimasukkan dalam amplop dan dimasukkan ke dalam box saja ya. Nanti waktu pulang bisa dimasukkan dalam box. Itu saja pengumuman dari saya, dan sebelum saya tutup saya undang dari divisi youth untuk bisa menyampaikan pengumuman. Ya. Shalom, selamat siang cece-cece semua. Ya siang. Minta izin waktunya sebentar aja, kami dari panitia youth sama panitia kids mau ngumumin beberapa hal. Perkenalkan, nama saya Firman dan teman saya namanya Matthew Sebastian. Nah cece-cece mungkin pernah membayangkan punya anak yang cinta Tuhan sama takut sama Tuhan serta menghormati orang tua tanpa terpaksa. Mungkin kita pernah membayangkan itu ya cece-cece ya. Nah salah satu caranya untuk anak-anak bisa takut dan cinta akan Tuhan adalah melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan salah satu sarana yang Tuhan izinkan adalah mereka bisa merehat sejenak dari kebisingan dan kesibukan yang mereka kerjakan hari-hari ini, entah mungkin sekolah, gadgetnya dan lain sebagainya. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga bekerja melalui setiap acara retreat maupun camp. Dan kami mendorong untuk setiap bapak dan ibu atau cece-cece semua di tempat ini untuk mendorong anak-anaknya untuk ikut terlibat di acara youth camp maupun kids camp. Untuk informasi lebihnya teman saya akan menyampaikan infonya. Mungkin Mensab silakan. Oke, untuk Kids Camp diadakan di 21 sampai 24 Juni, itu akan jadi 4 hari 3 malam di Villa Hermon Pacet. Untuk Kids Camp early bird-nya di harga 680 sampai tanggal 9 Juni akan kembali ke harga normal yaitu 750.000. Kalau untuk youth akan diadakan di 12 sampai 14 Juli dan sama untuk youth camp early bird dihargai di 550.000 sampai tanggal 30 Juni. Kalau sudah lewat dari 30 Juni akan kembali ke harga normal seharga 680.000. Nah, bagi Bapak dan Ibu, cece-cece semua yang punya anak usia kelasnya kelas 3 sampai kelas 6, boleh daftarkan anaknya untuk ikut Kids Camp di tanggal paling lambat ya mungkin minggu ini untuk early bird-nya dan bulan ini campnya akan berlangsung. Buat cece-cece yang punya anak SMP sampai college, boleh daftarkan anaknya untuk ikut terlibat di dalam youth camp. Saya percaya Tuhan juga bekerja di dalam acara kegiatan ini dan kami percaya Tuhan terus bekerja kepada anak-anak kita semua lah. Sekian dan informasinya, kami tunggu anak-anak cece-cece semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya salah satu anak camp. Waktu masa kecil sebelum saya berangkat ke Malang, saya sempat ikut camp di MDC ini dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ini adalah modal saya mengenal Allah. Ketika saya dipindahkan ke Malang, saya tahu bahwa saya punya Allah yang besar, Allah yang bisa saya andalkan dan itu sungguh terbukti sampai hari ini. Amin. Jangan lupa daftarkan anak-anak kalian ikut camp. Baik, di dalam kelompok ada lembaran, kita akan diskusi bersama dengan kelompok kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan sampai jumpa tanggal 31 Juli. Sekian, terima kasih.